Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal menceritakan cerita horor lagi untuk kalian semua yang suka dengan cerita-cerita yang berbau mistis. Oh iya, sebelum kita masuk ke videonya, aku ucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini. Semoga kalian semua berada di lindungan yang maha kuasa. Oke, jadi di sini aku mau menceritakan cerita horor tentang seorang pendaki. Jadi insya Allah video ini aku akan jadikan dua part ya, karena ini ceritanya lumayan cukup panjang. Karena nggak mungkin kalau misalkan aku jadikan satu video, karena nanti bisa makan durasi banyak. Nah, kalau misalkan nanti durasinya banyak sampai 30-40 menit, kalian mungkin nggak bakal nonton video ini guys. Oke, jadi kita langsung saja masuk dalam ceritanya. Nah, cerita ini aku ambil dari akun Twitter milik Kodento yang menceritakan tentang penghuni alas Lali Jiwo. Nah, sesuai namanya, alas Lali Jiwo ini jika diartikan dalam bahasa Indonesia disebut dengan hutan lupa jiwa. Mengapa dinamai seperti ini? Konon katanya ketika berada di kawasan ini pendaki itu bisa lupa diri. Terlebih untuk orang-orang yang memiliki niat jahat atau mereka yang melanggar pantangan-pantangan ketika berada di hutan ini. Nah, berbagai cerita mistis dan gaib sering terjadi di alas Lali Jiwo ini guys, dari yang tersesat bahkan kesurupan. Biasanya itu mereka terkena naas itu disebabkan karena melanggar aturan seperti mereka berbicara kotor, memiliki niat jahat saat mendaki, ataupun bersikap punya sikap yang sombong ketika berada di kawasan hutan tersebut guys. Nah, jadi hutan sendiri itu merupakan yang biasa kita kenal, itu merupakan tempat yang selama ini bersemayamnya makhluk halus ya, seperti halnya alas Lali Jiwo ini yang berada di kawasan lereng Gunung Welirang di wilayah perbatasan antara Pasuruan dan Malang. Cerita ini dialami oleh seorang penulis redaksi sebuah majalah, dan cerita ini terjadi sekitar pertengahan September tahun 2001. Si penulis ini membantu pencinta alam dari Purwokerto yang berjumlah 6 orang yang akan melakukan ekspedisi pendakian beberapa gunung di Jawa Timur. Namun kebetulan gunung pertama yang mereka daki yaitu Gunung Welirang tersebut guys. Nah, karena memang letaknya lebih dekat dari Surabaya, letak alas Lali Jiwo ini sendiri berada di tengah-tengah lereng Gunung Welirang sendiri. Menurut sebuah legenda, hutan tersebut tidak boleh dilalui manusia ketika waktu maghrib ataupun waktu isya. Nggak tahu kenapa bisa muncul legenda seperti ini, namun berdasarkan cerita kalau melanggar pasti akan mengalami kejadian yang aneh-aneh atau kejadian yang tidak masuk akal. Dan selain itu ada lagi kepercayaan yang dipesankan oleh orang tua yang ada di sekitar sana. Konon ketika melewati hutan yang satu ini tidak boleh dalam keadaan jiwa yang sedang kosong, karena seperti yang sudah sering terjadi, kalau jiwa kosong lagi mendaki maka akan terjadi kesurupan. Namun sialnya si penulis ini melanggar pantangan tersebut. Gara-gara waktu itu mereka udah kehabisan bahan logistik dan tidak bisa bertahan semalam tanpa perbekalan yang cukup. Sebab perbekalan mereka itu ditinggalkan di Pondok Seng. Maka agar mereka tidak kelaparan saat di puncak, akhirnya pun si penulis ini berinisiatif untuk mengajak teman-temannya kembali ke Pondok Seng yang dijaga oleh temannya yang lain. Jadi sekitar pukul 16:45 si penulis ini memimpin rombongan untuk turun, dengan perkiraan tiba di Pondok Seng itu sebelum waktu maghrib. Namun ketika mereka hendak beranjak turun, si penulis ini merasa ada yang mengikutinya dari belakang, yakni sekelebat bayangan putih kecil. Bayangan itu seperti lari di samping penulis ini. Walau begitu, si penulis ini mencoba untuk tidak peduli karena tidak mau rombongannya menjadi takut. Mereka semua pun terus berjalan sambil berlari kecil dengan harapan agar sampai ke tujuan sebelum waktu maghrib. Sesaat bayangan itu hilang, si penulis nampak lega. Mungkin dia berpikir hanya kebetulan saja lewat. Si penulis pun meminta rombongannya untuk berjalan lebih cepat, namun kondisi mereka semua itu sudah dalam keadaan lelah. Dan akhirnya ini si penulis
tidak bisa memaksakan mereka karena posisi mereka dalam keadaan yang lelah dan akhirnya menuruti kemauan mereka untuk beristirahat sejenak. Akhirnya yang dikhawatirkan si penulis ini memuncak begitu terdengar suara azan maghrib dari lereng bukit. Pada saat yang sama mereka sudah memasuki alas Lali Jiwo. Dengan perasaan yang gak karuan, si penulis ini terus memimpin rombongan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat melangkah, terdengar suara berderak seperti ada hewan liar atau sejenisnya mengikuti mereka. Karena dikira hewan hutan yang kebetulan lewat, mereka tidak memperdulikannya dan sesekali mereka berlari kecil. Kemudian ketika mereka memasuki padang ilalang, penulis dikejutkan oleh suara aneh yang terdengar di telinga sebelah kirinya. Bunyinya itu seperti terdengar berat dan kasar. Suara itu terdengar jelas sekali di telinga kiri si penulis, tetapi si penulis ini mencoba tidak memperdulikannya lagi karena tidak mau rombongannya itu merasa takut dalam perjalanan turun ke Pondok Seng. Dan lagi-lagi suara itu terdengar lagi di telinga si penulis. Untuk sesaat dirinya tersentak kaget dan agak gemetar. Dengan jantung yang berdegup kencang, dirinya kembali memutuskan untuk tidak memperdulikan lagi suara tersebut. Selang beberapa langkah dirinya dikejutkan oleh suara yang lebih besar dan bernada marah. Di telinga kirinya. Sontak dirinya berhenti dan tidak bisa bergerak. Dengan tubuh yang agak gemetar dan tegang, dirinya langsung menoleh ke arah rombongannya. Dan ternyata teman-temannya merasa ketakutan juga, terutama 4 orang cewek yang berada di belakangnya. Dan ternyata semua mendengar suara yang sama, dan di situ si penulis semakin panik. Dengan perasaan yang campur aduk diiringi tubuh yang gemetar, dirinya mencoba mencabut parang yang ada di dalam tasnya. Dan beberapa kali dia berteriak dan berharap itu hanyalah binatang atau semacamnya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat sambil menunggu azan maghrib selesai. Setelah hampir 20 menitan, akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan diselimuti rasa takut dan semua terus membaca doa tanpa henti. Mereka berusaha keluar dari alas itu sampai akhirnya mereka tiba di Pondok Seng. Namun si penulis ini sangat terkejut begitu melihat ke belakang. 1 dari 4 cewek itu tidak kelihatan lagi. Demikian juga dengan kedua orang teman cowoknya. Nah, lantas mereka ada di mana? Oke, ceritanya kita jeda dulu, kita ambil kesimpulan dari cerita yang di atas. Jadi si penulis itu melakukan pendakian. Ketika mereka sudah melakukan setengah perjalanan, ternyata perbekalan mereka itu tertinggal di Pondok Seng. Dan tidak mungkin kalau misalkan si penulis ini dengan rombongannya melanjutkan pendakian menuju ke puncak. Dan akhirnya dengan tekad yang kuat, si penulis ini memutuskan untuk kembali turun ke Pondok Seng, walaupun waktunya itu sebenarnya tidak cukup karena pantangannya sendiri yang dikatakan tadi itu. Misalkan kita berada di wilayah tersebut, kita tidak boleh melakukan perjalanan di kala waktu maghrib ataupun isya. Nah, tapi si penulis ini melanggar aturan yang sudah ia dengar ketika sebelum mereka melakukan pendakian. Nah, dan akhirnya mereka mengalami gangguan-gangguan dari mungkin penunggu ataupun sosok yang ada di wilayah tersebut, dan mengakibatkan 4 cewek rombongannya itu tidak kelihatan, dan 2 rekan cowoknya pun juga ikut menghilang. Nah, jadi lantas kemana mereka semua? Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu ceritanya atau pengen tahu kelanjutan cerita seperti apa, kalian langsung aja nonton di video part yang kedua. Nah, jadi untuk yang part yang pertama kita akhiri di sini. Nanti kalian bisa tonton kelanjutan videonya di part yang kedua. Oke, di sini saya mengucapkan terima kasih. See you. Goodbye.